Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Awalinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya organisasi nirlaba. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu organisasi nirlaba secara singkat. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi pada laba atau profit, melainkan berorientasi pada manfaat sosial dan publik. Karakteristik utamanya yaitu tujuannya sosial atau kemasyarakatan. Terus sumber dayanya sukarela, berupa donasi ataupun hibah, dan tidak memiliki pemilik yang mendapat keuntungan. Lalu, kenapa penting memahami sumber daya? Karena seperti yang kita tahu bahwa meskipun tidak mencari keuntungan materi, organisasi nirlaba tetap harus hidup. Artinya, butuh sumber daya supaya kegiatan bisa berjalan. Kemudian, jenis-jenis sumber daya organisasi nirlaba. Di sini saya akan membahas 4 jenis sumber daya organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM, kemudian sumber daya keuangan, sumber daya fisik dan sarana prasarana, dan yang terakhir sumber daya informasi dan teknologi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Dalam organisasi nirlaba adalah orang-orang yang bekerja atau membantu organisasi, baik secara tatap muka maupun sukarela untuk mencapai tujuan sosial organisasi. Artinya, SDM di sini bukan hanya karyawan yang digaji, tetapi juga pengurus, staf, dan relawan yang mau berkontribusi demi kebaikan bersama. Kemudian komponen SDM terdiri dari pengurus, staf tetap, dan relawan. Pengurus yaitu orang yang mengatur arah dan kebijakan organisasi, seperti ketua, sekretaris, atau bendahara. Kemudian staf tetap yaitu mereka yang menjalankan kegiatan sehari-hari, misalnya administrasi, pelaporan, atau pelayanan masyarakat. Kemudian relawan atau volunteer, yaitu orang yang membantu tanpa bayaran karena kepedulian sosial, misalnya ketika kegiatan amal ataupun bencana. Selanjutnya yaitu fungsi SDM. Yang pertama yaitu perencanaan yang berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan dan juga tujuan organisasi. Kemudian pelaksanaan yaitu melaksanakan program, pemantauan, dan yang terakhir evaluasi atau menilai hasil kegiatan. Kemudian tantangan SDM. Yang pertama yaitu loyalitas atau bagaimana cara untuk menjaga agar staf dan relawan tetap setia dan mau terus berkontribusi. Kemudian tantangan terkait motivasi, pengembangan karir, rekrutmen, pelatihan, penghargaan, dan komunikasi internal. Sumber daya yang kedua yaitu sumber daya keuangan, yaitu adalah modal atau dana yang digunakan organisasi nirlaba untuk menjalankan kegiatan operasional, program sosial, dan bahkan investasi kecil yang mendukung kelangsungan organisasi. Intinya, tanpa dana, organisasi tidak bisa bergerak karena semua kegiatan sosial tetap membutuhkan biaya. Kemudian, sumber pendapatan keuangan. Dana organisasi nirlaba biasanya berasal dari berbagai sumber, di antaranya yang pertama yaitu donasi individu atau masyarakat yang berupa sumbangan sukarela dari orang-orang yang peduli. Kemudian yang kedua ada hibah atau bantuan lembaga, yaitu dukungan dana dari pihak yang ingin membantu tujuan sosial organisasi. Kemudian yang ketiga, sponsor perusahaan atau kerjasama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial. Yang keempat, kegiatan usaha sosial atau di mana ketika organisasi nirlaba menjalankan sebuah usaha kecil yang keuntungannya digunakan untuk kegiatan sosial. Lalu yang terakhir yaitu iuran anggota yang berupa zakat ataupun wakaf, khususnya untuk organisasi keagamaan yang berbasis umat. Kemudian yang terakhir, tantangan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu fluktuasi dana atau jumlah dana yang sering naik turun karena bergantung pada donasi atau kondisi ekonomi. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada satu sumber. Misalnya, jika satu donor berhenti, kegiatan bisa terganggu. Terus yang ketiga, transparansi atau jika organisasi jujur dan terbuka, maka organisasi tersebut pastilah akan dipercaya masyarakat. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu pelaporan keuangan, di mana penting untuk membuat laporan dana yang rapi, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Yang ketiga yaitu sumber daya fisik atau sarana dan prasarana. Sumber daya fisik atau sarana dan prasarana dalam organisasi nirlaba berkaitan dengan segala fasilitas atau perlengkapan material yang digunakan agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik dan efisien. Misalnya seperti kantor, kendaraan, komputer, alat tulis, buku, dan lain sebagainya. Fungsinya yaitu untuk menunjang kenyamanan kerja, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat atau penerima manfaat. Dan yang terakhir yaitu tantangan. Organisasi nirlaba dalam mengelola sarana dan prasarana tentunya sering menghadapi kendala seperti biaya perawatan yang tinggi, peralatan yang menua, atau keterbatasan dana untuk pemeliharaan atau pengadaan baru. Maka dari itu, strategi penggunaan dan pemeliharaan yang bisa dilakukan diantaranya yaitu dengan perawatan berkala, sistem peminjaman bersama antar divisi, serta pemanfaatan teknologi yang hemat energi dan biaya agar sumber daya fisik tetap optimal dan berkelanjutan. Sumber daya organisasi nirlaba yang terakhir yaitu sumber daya informasi dan teknologi. Sumber daya informasi dan teknologi dalam organisasi nirlaba berkaitan dengan pengelolaan data dan penggunaan teknologi digital untuk mendukung kegiatan organisasi. Contohnya seperti basis data donatur atau penerima manfaat, website dan sistem donasi online, media sosial untuk komunikasi publik, software akuntansi dan pelaporan, serta dashboard, monitoring, dan evaluasi. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja, transparansi keuangan dan kegiatan, akuntabilitas organisasi, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan pihak terkait. Tantangan dalam hal ini yaitu meliputi biaya teknologi yang tinggi, resiko keamanan data, dan keterbatasan kemampuan staf dalam mengelola sistem digital. Cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.